Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Siti Nuramana. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 2 keperawatan gawat darurat. Nah, kami di sini akan menjelaskan mengenai pencegahan sekunder vaksinasi COVID-19. Untuk anggota kelompok 2 yang pertama ada Rizna Siti Nuramana atau saya sendiri sebagai moderator. Dan untuk pematerinya sendiri ada Rifan Fadlur Rahman, Nisa Hernisa, Dika Dwi Muhammad Aziz, Poppy Selvia, Muhammad Dinar Triansyah, Asri Rahayu, Hendy Permana, Neng Dewi, Ahmad Sidik, dan Novi Febriani. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Muhammad Dinar Triansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinar Triansyah. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian vaksinasi. Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila sesuatu saat terpapar penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya sakit ringan, biasanya dengan memberikan vaksin. Perkenalkan, nama saya Nisa Hernisa Agustina dari program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Perkenalkan, nama saya Poppy Selvia, Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat vaksin COVID-19. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus. Dengan begitu, risiko untuk terinfeksi akan jauh lebih kecil. Kalaupun seseorang yang telah divaksin terinfeksi COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun. Perkenalkan, nama saya Rifan Fadlur Rahman dari kelompok 2 kelas 3A S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang salah satu manfaat dari vaksin COVID-19, yaitu mendorong terbentuknya herd immunity. Seseorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat beresiko seperti lansia. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menularkan virus COVID-19 sangatlah kecil. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, atau penderita penyakit autoimun, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Kendati demikian, untuk mendapatkan herd immunity dalam suatu masyarakat, penelitian menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk dalam negara harus sudah divaksin. Selain menurunkan tingkat COVID-19 dan mendorong meningkatkan herd immunity, manfaat lainnya adanya vaksin adalah meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Tentu saja manfaat dari adanya vaksin COVID-19 ini sangat banyak, bukan hanya dari sektor kesehatan saja. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan virus corona, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Dari ketiga hal tersebut merupakan manfaat adanya vaksin COVID-19 secara umum, dan masih banyak manfaat lainnya yang diperoleh dari adanya COVID-19 ini. Efek samping COVID-19. Reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksinasi COVID-19 hampir sama dengan vaksin yang lain. Beberapa gejala antara lain, yang pertama ada reaksi lokal, seperti nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, dan reaksi lokal misalnya selulitis. Kemudian yang kedua ada reaksi sistemik, seperti demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi atau antalgia, badan lemah, dan sakit kepala. Efek samping dari vaksin COVID-19
Yang selanjutnya yaitu reaksi lain. Nah, reaksi lain ini seperti alergi, seperti utrikaria, oedem, reaksi anafilaksis, dan juga sinkop. Sinkop ini yaitu pingsan. Nah, melalui tahapan perkembangan dan pengujian yang lengkap, efek samping COVID-19 ini bisa terdeteksi terlebih dahulu sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Nah, manfaat dari vaksin COVID-19 ini sangatlah besar dibandingkan dengan resiko sakit terinfeksi bila divaksin. Yang pertama, tidak memiliki penyakit yang dapat dalam format screening atau penampisan penyakit tersebut adalah A. Pernah menderita COVID-19 atau mengalami gejala infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA seperti batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir. Untuk yang B, sedang mendapat terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah. Untuk yang C, jantung atau gagal jantung atau penyakit jantung koroner. Untuk yang D, autoimun sistemik atau SLE, lupus atau vaskulitis, dan autoimun lainnya. Untuk yang E, penyakit ginjal kronis atau sedang menjalani hemodialisis. Menjelaskan poin yang kedua, yaitu sedang tidak hamil atau menyusui. Poin yang ketiga yaitu tidak ada anggota keluarga serumah yang kontak erat, suspek atau konfirmasi sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19. Poin yang keempat yaitu apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh calon penerima vaksin sedang demam atau di atas 37,5 derajat Celcius, vaksinasi ditunda sampai pasien dinyatakan dalam keadaan sembuh dan tidak terkena penyakit COVID-19 dan dilakukan screening ulang saat dilakukan pengunjungan berikutnya. Poin yang kelima, apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah di atas 140/90, maka vaksinasi tidak. Poin yang kelima, apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah di atas 140/90, maka vaksinasi tidak diberikan. Yang keenam, penderita DM tipe 2 terkontrol dan HbA1c di bawah 58 mol atau 7,5% dapat diberikan vaksinasi. Yang ketujuh, untuk penderita bila angka CD4 kurang dari 200 atau tidak diketahui, maka vaksinasi tidak dapat diberikan. Untuk yang kedelapan, jika memiliki penyakit paru seperti asma, TBC, maka pemberian vaksinasi ditunda terlebih dahulu sampai kondisi pasien terkontrol baik. Nah, untuk pasien penyakit TBC, dalam pengobatan diberikan vaksinasi minimal setelah 2 minggu pemberian obat anti-TB. Nah, yang kesembilan, untuk penyakit lain yang tidak disebutkan dalam format penafsiran ini, dapat berkonsultasi ke dokter yang ahli merawat. Nah, disarankan saat mendatangi tempat pelayanan vaksinasi dapat membawa surat keterangan atau catatan medis dari dokter yang merawat selama ini. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, materi semua sudah tersampaikan. Terima kasih kepada para pemateri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video atau tutur kata dalam video. Billahi fisabilil haq, astabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.